Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nova Yulianti. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 14 Budaya Positif. Salam bahagia. Kita masuk ke modul yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan membagikan tentang aksi nyata modul penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu mungkin sudah lama atau sudah berpuluh-puluh tahun mengajar di SMP 11 ini. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa tergantung. Kalau Bapak Ibu itu tergantung, kalau Pak Ira bisa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Enggak membersihkan ya, baik. Kalau kita tidak berikan hukuman tapi kita berikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak, bisa enggak Bapak Ibu kalau dipraktikkan? Bisa. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol, yaitu oleh William Glasser dan Chris Perry. Yaitu kita sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya bisa mengontrol diri kita. Kemudian kita balik lagi ke itu, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya anak itu sudah terlahir dengan kodratnya sendiri. Kita sebagai guru dituntut sebagai emong atau penuntun pada diri anak itu. Apa yang ada pada diri anak itu kita alurkan dia ke jalan yang benar. Artinya apa yang sudah ada itu anak itu sudah lahir dengan kodratnya masing-masing. Jadi sebagai tugas seorang guru seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Ingwadyo Mangunkarso, Tepuri Handayani. Di sini guru sebagai among, kemudian guru sebagai penuntun, kemudian guru sebagai pemberi motivasi bagi siswa, kemudian guru sebagai pemandu, artinya guru yang menuntun, kemudian menunjukkan di situ peran guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita melihat adapun posisi kontrol ada, yaitu penghukum atau pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi di sini tugas kita sebagai seorang guru atau posisi kontrol di sini ada penghukum. Artinya guru memberikan hukuman kepada siswa yang mana siswa tidak melaksanakan disiplin di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Artinya guru bisa memberikan rasa bersalah kepada siswa, artinya menumbuhkan rasa bersalah kepada siswa. Yang selanjutnya guru bisa berperan sebagai teman, dan yang keempat yaitu pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Jadi yang kita harapkan dari modul ini, kita sebagai pendidik mampu memberikan menjadi manajer kepada murid kita. Baiklah, kita lihat di sini segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian fasilitasi kebutuhan, dan melaksanakan kebajikan. Mulai dari diri, yaitu budaya positif atau ekosistem
pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita jadikan murid itu murid yang bahagia, murid yang menyenangkan, murid yang tahu jati dirinya, murid yang bisa mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya, mengembangkan minat dan bakatnya. Itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini peran kita sebagai guru, kita memiliki posisi kontrol. Artinya anak itu sudah terlahir, sudah punya kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru harus bisa membasmi atau memperbaiki apa-apa yang ada di dalam diri anak itu, agar anak itu tidak terganggu dengan lingkungan sekitar, agar anak itu tidak berbuat salah. Jadi kita yang menuntun. Ini maksudnya ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus atau respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari sini teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak kita mungkin yang bersalah atau melakukan kesalahan, kita harus lihat dulu latar belakangnya, penyebabnya apa. Jangan kita langsung mencap dia bersalah. Tapi kita sebagai seorang guru, kita cari tahu dulu. Contohnya, ada anak yang tidak memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Kalau kita sebagai guru, kita manajer, kita tanya dulu, apa penyebab anak tersebut tidak pakai sepatu sekolah? Mungkin sepatunya robek, atau mungkin sepatunya basah. Jangan membuat anak itu merasa bersalah dulu, tapi kita kembalikan ke dia, kita ingatkan apa keyakinan sekolah kita, apa peraturan sekolah kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sekolah tes dan praktikul. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam implementasi kurikulum merdeka, kita nanti akan mengenal namanya profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, dan selanjutnya bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang dituntut sebagai seorang pendidik, kita mampu membuat itu kepada siswa-siswa kita. Ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan
akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu dinamakan dengan motivasi eksternal. Sementara motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dinamakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, jadi sebelum kita lanjut lagi, kita lihat merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Contohnya, kita menyempal tangan kita. Kalau orang lain suruh buka, kalau tidak ada motivasi dalam diri kita untuk tidak membuka, pasti tangan ini tidak bisa dibuka. Kan harus ada perintah dari dalam diri kita dulu. Baiklah, sebelum kita masuk ke segitiga nanti kontrol, kita masuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, sebelum nanti kita menerapkan, kita adakan yaitu namanya dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, misalnya Bapak Ibu sebelum masuk ke dalam kelas, kita ada penerapan keyakinan kelas dulu kepada siswa kita. Kita bikin kolaborasi atau kita bikin namanya perjanjian yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Misalnya ketika ibu mau mengajar, ketika bapak dan ibu mau mengajar, ada peraturan di kelas dulu, anak harus seperti apa. Rasanya Nova, ibu, bapak sudah bikin itu di kelas semuanya. Kalau Nova observasi, bapak ibu sudah melakukan itu. Misalnya tidak boleh terlambat atau tidak boleh keluar ketika bapak ibu mengajar. Nova lihat bapak ibu sudah melakukan itu di kelas. Ya, tidak melaksanakan piket itu yang dinamakan keyakinan kelas. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu berarti ada langsung, tapi kalau keyakinan kelas itu ada kita tawar-menawar dengan anak. Anak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukan keyakinan kelas tersebut. Kesepakatan ya? Iya, kesepakatan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita bikin keyakinan kelas dulu, berarti ide-idenya akan timbul dari anak-anak tersebut. Misalnya, anak ibu maunya ini seperti apa? Oke, kalau terlambat apa konsekuensinya? Dia yang menyertakan, dia yang akan melaksanakan, daripada kita buat peraturan kita sendiri, tapi pasti mereka lebih banyak melanggar kan? Tapi kalau dia yang sendiri yang membuat keyakinan, otomatis dia yang melaksanakan. Oke, ini budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas tentunya. Ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat
peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya ada rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya kita anak-anak menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain berarti berkomitmen. Dan selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, artinya agar terjadinya keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian digunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau keluarga, dan keselamatan dan keamanan. Ini dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas serta mengurangi kemampuan komunikasi. Oke, kita tunggu sebentar dulu Pak Ibu ya. Kelompok hukum dia selalu menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sementara membuat orang merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu seperti ini atau kecewa dengan sikap kamu. Kemudian kalau kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, posisi kontrol sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya atau menghitung dan mengukur kalau di posisi termantau. Sementara identitas berhasil atau sukses kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri sebagai itu kontrol sebagai manajer, artinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya anak ibu bagaimana kalau seandainya anak ibu memakai sepatu yang bukan warna sepatu kita, apa yang akan terjadi? Berarti anak ibu sudah melakukan apa? Berarti dia menjawab sendiri kesalahannya. Itu yang disebut dengan posisi manajer. Kemudian kalau posisi terhukum, kita mengatakan kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, yang posisi terhukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalau di posisi kontrol kita sebagai guru, berperan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Kemudian dalam posisi pemantau, apa peraturannya? Kemudian dalam posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita balikkan ke dia lagi, apa yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu peran kita yang diharapkan dalam pelajaran ini, yaitu menjadi guru bisa menjadi sebagai posisi manajer di sini. Mungkin hanya itu sedikit tentang modul 1-4 aksi nyata. Lain kesempatan akan saya tambahkan lagi. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Semoga kita sebagai seorang guru, terutama khusus di SMPN 1 Situt Gadang, bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah agar kita bisa mendidik anak kita menjadi insan yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu langkah untuk menimbulkan disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itu, diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Jadi, pada tahap ini, saya sebagai seorang pendidik mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Kemudian, murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan di kelas impian mereka. Kemudian, guru meminta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada papan tulis yang telah disediakan. Kemudian, murid secara bergantian menulis pendapat-pendapat mereka. Hal itu bertujuan agar semua pendapat mereka bisa tersosialisasikan dan terlaksanakan dengan baik.